Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, Anda, jenengan, kita semua selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan dan kesuksesan. Amin. Nah teman-teman, di sini saya mau berbagi tentang Idul Kurban yang kemarin kejadian. Saya waktu merekam sama cucu saya ada kejanggalan-kejanggalan, insya Allah ini nanti akan menjadi selalu berkah. Dan saya sangat berterima kasih atas komen-komen atau komentar jenengan-jenengan Anda semua. Insya Allah Anda akan mendapatkan keberkahan. Amin. Nah teman-teman sehubungan dengan ini kaitan dengan Idul Kurban. Di situ ada ayat Ayamu tasriki kuluha dabhun. Di setiap hari tasrik adalah penyembelihan. Ayamu tasriki, ayamu akli, wasyurbi, wa dzikrillah. Hari tasrik, hari-hari tasrik adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di Idul Kurban, yuk kita sering memperbanyak mengumandangkan lafaz-lafaz kalimat thayyibah dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, bismillahirrahmanirrahim, dengan zikir atau takbir. Karena disitulah hari-hari ijabah, hari-hari yang penuh ampunan, penuh berkah kita untuk mendekatkan diri untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kurban itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang dikuatkan semampu bagi yang mampu. Seperti zikir-zikir atau takbir. Itu Dan memang kejadian kemarin agak janggal takbir ada DJ duduk dong. Wah, dengan takbir, dengan riang gembira. Itu kurang berkenan teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua Kalau kita selalu berbagi, insya Allah kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di era-era milenial sekarang kita berbagi lewat online, lewat YouTube, wah luar biasa. Nah, karena di situ dengan temanya Idul Kurban, yuk kita membaca lafaz-lafaz zikir atau lafaz-lafaz kalimat thayyibah biar apapun yang terjadi, ucapan kita adalah doa. Kalau kita mengucapkan hal yang positif, insya Allah masa depan kita positif. Nah, seperti takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Nah, karena di bulan Idul Adha atau Kurban, yaitu hari raya besar, itu penuh ijabah ya. Kita untuk tujuannya apa? Salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberi peringatan bahwa semua itu akan kembali kepadanya. Makanya kita disuruh kurban itu tujuannya untuk melaksanakan ibadah ya. Lebih jelasnya, karena saya bukan mubalek, bukan ustadz, kalau ingin tahu sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya ya, Nabi Ismail yang soleh ya, Nabi Ibrahim yang bijaksana, yang ulul azmi ya, yang qalilullah, juga mempunyai anak yang soleh, Ismail ya, taat patuh kepada orang tua. Di situ nanti kalau kita mendengarkan balik cerita tentang itu, insya Allah kita akan diberi ya, ilham atau wahyu atau petunjuk ya. Bahkan bisa memberi masukan ilmu kepada kita. Makanya intinya apa ya, kita yuk semua itu lari kepada Tuhan. Nah, sehubungan dengan Idul Kurban kemarin memang ya saya kejadian janggal ya, kejanggalan untuk pemotongan atau penyembelihan hewan. Nah, saya waktu melihat video itu memang ya, musiknya DJ itu juga janggal ya. Ini hasil dari komen-komen teman-teman pencinta ternak ya, hewan, itu sangat luar biasa. Saya berterima kasih sekali. Insya Allah Anda diberi diberi usaha ternak Anda, usaha Anda diberi rezeki yang lancar. Amin. Nah, di sini saya akan mengklarifikasi tentang ya bagian dari pemotongan ya. Diusahakan ketika hendak menyembelih atau memotong ya, atau memotong hewan korban, hewan yang lain tidak boleh dihadapkan, yakni tutuplah dengan penyekat seperti kain ya, lebar yang panjang ya, atau ditempatkan yang jauh dari tempat penyembelihan atau pemotongan. Dari tempat menguliti, jangan dicampur baur ya. Yang menguliti diberi penyekat ya, jarak atau jauh, maksudnya seperti itu. Itu tentang adab-adab tata cara untuk menurut syar'i ya, menurut syariat Islam. Adab-adab tentang pengklotean ya. Juga ketika akan memotong atau menyembelih hewan, jangan tampakkan pisau atau golok parang ya. Parang ya, di sisi hewan yang sudah berbaring, nggak ada yang tidak berdaya, yang sudah diikat, dijerat, mau disembelih, parang jangan sampai diperlihatkan sama hewan. Itu juga termasuk adab-adab tentang penyembelihan atau etika. Jadi kita memakai teknis-teknis yang penuh adab, penuh kasih sayang. Juga untuk hewan sapi, pakailah pisau yang ukurannya sedang, kira-kira 25 cm atau 20 cm, sesuai dengan kebutuhan ya, dengan kebutuhan. Jangan asal-asalan pisau ya. Kalau pisau banyak di dapur tuh, banyak pisau-pisau golok ya, sembarangan banyak. Tapi kalau memotong kurban, usahakan parang atau golok yang tajam. Sebelum beribadah atau melakukan ritual-ritual ibadah, sebelumnya diasah. Kalau nggak bisa ngasah ya, cari orang yang sudah profesional tentang ketajamannya parang atau pisau. Biasanya kalau mengetes untuk diasah ya, itu biasanya dengan kertas ya, atau daun itu. Intinya yuk kita belajar di tempat yang tepat atau belajar di tempat yang profesional ya. Di tempat yang profesional, karena penjaga atau tukang memotong itu sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Karena di mana-mana kalau tukang motong ya pasti dibutuhkan orang banyak. Karena orang-orang yang bisa memotong, yang berani memotong sapi, unta, kambing, domba, itu hanya orang-orang yang profesional. Contoh seperti saya, untuk memotong tidak bisa, untuk menyembelih ayam aja saya menyewa ya, atau menyuruh tetangga saya yang sudah biasa. Apalagi ini kaitannya dengan Idul Kurban, kaitannya dengan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu tadi teman-teman ya, mengenai tentang
Idul Kurban. Makanya di bulan Dzulhijjah hari Tasyrik ya, setelah melakukan ibadah-ibadah Idul Adha tanggal 11, 12, 13 itu hari Tasyrik. Hari yang sangat-sangat istimewa, yang penuh-penuh sejarah bagi umat muslim. Makanya teman-teman, itu yang saya bisa saya bagikan, karena Idul Kurban itu hari besar bagi umat muslim seluruh dunia ya. Karena di situ ada ayat yang bagus ya, di sini ada dari riwayat hadis ya dari Tirmidzi ya, yang artinya seperti ini dari hadis, ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang disukai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang mampu berkorban, tak hanya dijadikan momen untuk berbagi, namun juga mensucikan diri dan harta benda yang dimiliki. Insya Allah ya, Anda ya, kita semua selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan dan dilancarkan usahanya Anda. Amin. Nah teman-teman, kalau ada video-video saya yang salah, mohon maaf. Insya Allah kita semua selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan, usaha kita lancar. Bagi pencinta ternak, sapi, kambing, domba, unta, yuk antusias terus, semangat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.